Ah, sakit. Seorang wanita yang berprofesi sebagai tukang jamu keliling itu memekik kesakitan saat sebuah botol minuman keras pecah tepat di atas kepalanya. Darah mengalir tiada henti membuatnya sempoyongan dan hampir terjatuh. Pandangannya mulai kabur, tapi ia tetap bertahan berusaha berdiri tegak. Aku akan melaporkan perbuatan kalian bertiga. Kalian akan menerima akibatnya. Sial, pakai ngancem lagi. Salah sendiri selama ini kau jual mahal. Umpat seorang pria yang memakai baju hijau dengan raut wajah penuh amarah. Gimana ini? Ternyata dia belum mati. Tanya pria yang satunya. Wanita itu berjalan menjauh dengan pelan, merasakan perih di sekujur tubuh dan kepalanya. Bahkan, ia tak memperdulikan jika saat ini ia tak memakai selai kain pun di tubuhnya setelah dua orang biadab itu memperkosnya. Argi, aku harus bertahan. Ia terus menyeret langkah meninggalkan tiga orang pria yang masih berdebat di belakangnya. Ayo, kita bunuh dia. Jangan sampai dia mengadu, ucap pria berkaos merah. Keduanya lekas mengejar wanita itu yang hanya baru beberapa meter berlalu. Sementara satu lagi mengambil perlengkapan untuk membunuh wanita itu. Bruk! Salah satu dari keduanya langsung menerjang tubuh wanita itu dari belakang hingga membuatnya jatuh tersungkur. Aha! Lepaskan aku. Ketiga orang itu tertawa dan menyunggingkan senyum sinis pada wanita penjual jamu keliling yang mempunyai paras cantik namun sulit ditaklukkan. Karena itulah membuat ketiganya gelap mata dan merasa terhina saat wanita itu sudah beberapa kali menolak cinta dari ketiga pria itu. Kau itu jeti wanita terlalu jual mahal. Harusnya kau bersyukur. Kami itu masih memintamu untuk menjadi seorang istri, daripada kau hanya menjadi janda selamanya. Janda yang ditinggal mati saat malam pertama. Ah, beruntung kita sudah menikmatinya. Pria itu tertawa merasa bangga pada dirinya sendiri karena berhasil mengambil kehormatan si janda kembang yang belum tersentuh suaminya. Benar itu. Hahaha. Cuy, biadab. Kalian semua akan menanggung akibatnya. Aku tak akan membiarkan kau pergi. Kau ingin melaporkan dan mengatakan perbuatan kami pada orang di kampung. Jadi lebih baik kami membunuhmu hari ini juga. Kau lebih baik mati. Ayo. Pria yang memakai baju hitam itu pun mendekat dan langsung mencekal lengannya, mengunci kedua tangan wanita itu ke belakang. Cekik dia, sebelum ada yang melihat, ujar pria berbaju merah. Pria berbaju hijau itu pun mendekat dan langsung meletakkan tangannya pada leher wanita itu yang hanya bisa menggelengkan kepala, bahkan tak sanggup untuk sekedar berteriak. Iuh. Iuh, ah, mampus. Tubuh wanita itu terkulai lemas dengan mata melotot dan lidah menjulur tak bernyawa. Dia sudah mati. Ayo kita pergi. Tunggu, kita tak mungkin meninggalkannya seperti ini dan akan ada orang yang curiga. Sebaiknya, kita bereskan dulu pecahan beling itu dan kita gantung dia di pohon beringin sana, seolah ia bunuh diri. Baiklah, itu ide yang bagus. Ayo. Mengedar pandangan ke arah sekitar menatap hamparan kebun yang cukup sepi. Hanya penerangan cahaya rembulan yang menerangi suasana malam. Dengan cepat, ketiga orang itu membereskan botol minuman keras yang berserakan di lantai, lekas memasukkannya ke dalam karung. Setelah selesai, keduanya mengambil kain jarik dan mengikatkan pada leher wanita itu. Sementara satu orang lagi bertugas mengawasi area sekitar. Ayo! Ketiga orang itu kembali menarik tubuh wanita itu, membawanya ke pohon beringin dan menggantungkannya di salah satu dahan yang menjorok tak terlalu tinggi. Aha! Akhirnya selesai juga. Cepat, sebelum ada yang tahu, kita harus segera pergi dari sini. Setelah selesai mepet saya dan membunuh wanita itu, ketiga orang itu pun berlari melewati area perkebunan jagung agar tak ada yang melihat. Wanita malang berstatus sebagai penjual jamu itu pun tergantung di atas pohon beringin tanpa memakai sehelai benang dengan kepala berlumuran darah, mata melotot, dan lidah menjulur. Suara lolongan anjing terdengar begitu nyaring seiring dengan angin yang berhembus itu kencang. Tak ada yang tahu, mayat yang digantung itu tiba-tiba melototkan matanya, menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri dengan mata merah memancarkan amarah. Glak, glak, kalian semua harus mati. Aku akan membalas perbuatan kalian lebih kejam dan perih dari apa yang kalian lakukan padaku. Hihihi. Suara kokok ayam begitu nyaring di telinga membuat semua insan yang terlelap langsung terbangun.
jam sudah menunjukkan jam 5:30. Ada mayat! Ada mayat! Seorang wanita tua bernama Bu Ratmi itu pun lekas keluar dari rumahnya seraya membenarkan kain jarik yang melilit pinggangnya. Darso, mayat siapa? Toh, itu Bu Ratmi. Di atas pohon beringin dekat kebun jagung sana ada mayat. Mayat yang tak memakai baju. Pekik Darso dan berlalu kembali. Ada mayat. Ada mayat. Tong. 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 Bunyi kentongan terus dipukul membuat orang-orang yang berada di dalam pun seketika keluar. Enduk, kamu di mana? Kok, perasaan ibu tak enak. Lekas, Bu Ratmi mengunci pintunya dan berlalu bersama beberapa warga untuk melihat siapa mayat yang bergantung di atas pohon beringin yang dimaksud Darso. Astagfirullahaladzim. Semua warga berteriak kala melihat tubuh tanpa busana tergantung di atas pohon dengan rambut yang menutupi wajahnya. Cepat bantu turunkan. Titah Pak RT. Perasaan Bu Ratmi mulai resah kala melihat mayat tersebut. Mengedarkan pandangan ke sekitar dan matanya jatuh pada sebuah bakul jamu yang terletak tak jauh dari pohon beringin. Astagfirullahaladzim. Bu, kenapa? Bu, baru Bu Koko menangkap tubuh Bu Ratmi yang hampir terjatuh. Itu bakul jamu Mirna. Apa mayat itu Mirna? Bu Ratmi menangis dan terus menatap dua orang warga yang sedang menurunkan mayat di atas pohon. Istighfar, Bu, mudah-mudahan itu bukan Mirna, ucap Bu Koko mencoba menenangkan. Saat mayat berhasil diturunkan ke bawah, Bu Ratmi lekas berlari dan mendekat. Apa Bu Ratmi mengenal mayat ini? Tanya Pak RT. Bu Marni tak memperdulikan pertanyaan Pak RT. Air matanya sudah meluncur deras. Ia berjongkok untuk menibak rambut panjang yang menutupi wajah sang mayat. Astagfirullahaladzim. Mirna, Anhi. Bu Ratmi berteriak histeris dan saat mendapati kenyataan jika perasaan buruknya ternyata benar-benar nyata. Mayat tanpa busana dengan darah mengering di kepala dan sebuah kain jarik yang melilit lehernya adalah Mirna, sang anak yang baru seminggu yang lalu ditinggal meninggal suaminya saat hari pertama menikah. Para warga menyebutnya janda kembang. Bu, sabar. Bu, Pak RT berusaha menenangkan Bu Ratmi yang terus menjerit dan menangis meratapi nasib sang anak yang harus meninggal setelah seminggu yang lalu ditinggal meninggal oleh suaminya. Para warga pun lekas membawa jenazah Mirna ke rumah Bu Ratmi. Bendera kuning berkibar di depan rumah sebagai simbol orang yang meninggal. Tanpa ada yang tahu, tiga orang pria tampak menunjukkan senyum sinis saling menatap dan mencemooh pada keluarga Mirna yang sedang menangis meratapi kepergiannya. Mampus, suruh siapa jual mahal? Hahaha. Arwah gentayangan. Setelah proses pemakaman Mirna, kini semua warga sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Sedangkan tiga orang yang sudah menodai Mirna dan membunuhnya tadi kini sedang berpesta miras di salah satu rumah tiga sekawan ini. Rasain pusing. Mirna, jual mahal banget jadi orang. Tapi beneran enak yui miliknya sempit pisan. Keke Parjo, lelaki yang mencekik Mirna hingga tewas. Beneran, Kang. Miliknya dia mang sempit pisan. Punya saya sampai jadi ngilu, Kang. Keke Jarwo menimpali. Coba aja dia nggak melawan, pasti nyawanya masih ada sekarang. Ya enggak, Kang. Sambung Baskoro sambil membakar tembakau miliknya. Lalu ketiganya pun tertawa kencang dan sangat bangga setelah melakukan perbuatan kejinya pada wanita itu. Malam harinya semua orang biasanya masih berkeluyuran hingga pukul 10 malam. Namun, suasana malam ini terasa lebih mencekam. Suhu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Hingga samar-samar terdengar oleh salah satu warga yang tengah berkumpul di depan rumah Bu Ratmi suara yang sangat familiar bagi mereka semua. Jamu-jamu, jamu sehatnya masih hangat. Suara itu terdengar sangat lembut dan merdu. Bahkan warga yang mendengar itu seakan terpedaya oleh suara lembut sang tukang jamu. Jamu-jamu, jamu sehatnya Mirna sudah ada. Lagi dan lagi suara itu terdengar, dan kali ini sukses membuat semua orang mendengarnya dan terkejut bukan main. Itu kakak ya suara. Mirna, ucap Bu RT yang juga ada di sana. Semua orang langsung membelalakan matanya karena membenarkan ucapan Bu RT. Sementara, Bu Ratmi mendengar ucapan para warga merasa sedih karena meyakini jika arwah putrinya kini bergentayangan. Hihi, hihi.
Suara tawa Mirna kini menggelegar di seluruh penjuru kampung, membuat semua warga yang sedang berada di rumah Bu Ratmi berhamburan meninggalkan rumah Bu Ratmi. Begitu juga dengan warga kampung yang berada di tempat lain. Kini masuk ke dalam rumahnya menutup semua pintu dan jendela. Mengurung diri di dalam rumah, berpelukan satu sama lain menutupi rasa takut yang ada mendengar tawa Mirna yang menggema di seluruh penjuru kampung. Hihi, jamu Mirna sudah datang. Kemarilah. Suara itu menggema sepanjang penjuru kampung. Begitu juga dengan Bu Ratmi yang masuk ke dalam rumahnya menangis meratapi nasib mendiang anaknya. Arwah yang penasaran seolah menuntut balas atas kematiannya. Di kampung itu jika ada kematian yang tragis dan menyebabkan arwah bergentayangan, menandakan ada yang menjanggal dengan kematian tersebut. Tiba-tiba suara tawa itu berubah menjadi suara tangis yang menyayat hati bagi yang mendengarnya. Arwah Mirna seketika mengingat kembali bagaimana kejadian naas yang menimpa dirinya hingga tewas dengan cara tidak wajar dan juga sangat keji. Flashback on. Tidak. Jangan Kang, jangan. Isak Mirna pada pria yang biasa menjadi pelanggan jamu kelilingnya. Sudah lama aku menyukaimu, Mirna. Tapi, kau terlalu sering menolakku. Jadi, kesempatan ini tak akan aku sia-siakan. Ucap Parjo yang kini menjulurkan lidahnya seolah ingin menyantap tubuh Mirna yang sangat molek itu. Dadanya itu sangat kenyal sekali. Parjo, bolehkah aku mencicipinya terlebih dahulu? Keke Baskoro sambil mencoba menyentuh dada padat milik Mirna. Ya jangan, Kang. Pergi kalian semua. Pergi. Teriak Mirna sambil menangis histeris. Ingin mundur ke belakang sudah tidak bisa. Kamar mandi ini hanya berukuran 1 meter kali 2 meter. Membuat Mirna terpojok tak bisa bergerak kemanapun. Tanpa menunggu lama, kini Jarwo memegang tangan Mirna kencang. Membuatnya meronta-ronta minta dilepaskan. Namun, sayangnya saat ia meronta justru kain pinggang yang menutupi tubuhnya terlepas begitu saja. Menampilkan penutup segitiga yang sudah tidak pada tempatnya. Ternyata kau juga sudah tidak sabar ingin merasakan kejantananku. Sayang. Ucap Parjo sambil membuka celananya tergesa-gesa dan mengeluarkan pusakanya yang sangat besar dan panjang. Tidak, kumohon jangan. Kahahahahaha. Teriak Mirna saat pusaka panjang milik Parjo menembus pertahanan Mirna. Auj, kau masih perawan ternyata. Benar kata semua orang kau adalah janda kembang. Mirna, ini sangat nikmat. Mirna, milikmu sangat sempit hingga milikku terasa berkedut. Racau Parjo yang kini terus memompa tubuh Mirna maju mundur dengan tempo yang lumayan kuat. Sedangkan Baskoro kini melepaskan paksa baju kemben yang ada di badan Mirna. Matanya menatap lapar dan langsung meremas 2 gundukan yang besar lalu menghisapnya kuat. Tidak. Kumohon hentikan. Lirih Mirna yang sudah mulai kehabisan tenaga. Kini, Parjo menambah kecepatannya dan kedua gundukan Mirna bergerak ke sana kemari. Tanpa menunggu lama lagi, Parjo pun memuntahkan cairan putih kentalnya ke dalam rahim milik Mirna. Dengan cepat ia mencabut miliknya dan bergantian dengan Jarwo yang sejak tadi sudah tidak sabar merasakan indahnya tubuh molek Mirna. Tidak, jangan di sana. Itu pasti sangat sakit. Kumohon hentikan. Jerit Mirna saat melihat Jarwo mengeluarkan pusaka miliknya dan hendak memasukkan melalui bagian belakang tubuh Mirna. Hentikan ini. Aku akan membalas semua perbuatan kalian. Jahanam. Teriak Mirna yang kini sudah merintih kesakitan. Pasrah akan keadaan tubuhnya yang sudah dirudal paksa oleh 3 lelaki bejat yang ia kenal sangat baik. Diamlah. Mirna. Kau terlalu jual mahal pada kami. Lihatlah. Akibat sikap sombongmu, kau tidak bisa merasakan indahnya bercinta. Ucap Jarwo sambil tertawa lepas. Sementara tubuhnya semakin memompa kuat tubuh Mirna dari belakang. Cepatlah, Jarwo. Aku juga ingin menikmati kehangatan milik Mirna. Kesal Baskoro yang belum melepaskan hasratnya pada Mirna. Sedangkan Parjo kini meremas kuat kedua gundukan kenyal itu dan menjepitkan miliknya di sana. Desa Jarwo saat mencapai klimaksnya. Tanpa menunggu waktu jeda, setelah miliknya lepas dari tubuh Mirna yang sudah tidak berdaya, kini giliran Baskoro yang akan merudal paksa milik Mirna. Ini sungguh sempit sekali. Mirna, desah Baskoro yang mulai memaju mundurkan miliknya.
Sedangkan Mirna kini sudah terdiam dengan keadaan yang pasrah. Ia tidak memberikan reaksi apapun. Pandangannya sangatlah kosong. Sementara itu, tubuh cantiknya yang putih dan mulus kini sudah terdapat jejak kemerahan dan keunguan akibat kekerasan yang ia terima dari 3 lelaki bejat di hadapannya kini. Desahan panjang dari Baskoro menandakan jika ia sudah selesai menikmati tubuh Mirna. Ketiganya kini sudah membersihkan diri langsung dan merapikan pakaian mereka. Kita bawa kemana? Dia. Ucap Jarwo yang melirik ke arah Mirna yang masih dengan pandangan kosongnya. Kita bawa ke rumah kosong dekat kebun jagung itu. Di sana ada pohon beringin juga. Setelah itu, kita habisi nyawanya. Jika dia hidup, dia pasti akan buka suara. Usul Baskoro dan disetujui oleh Parjo dan Jarwo. Diganggu arwah Mirna. Semua orang kini sangat ketakutan. Suara tawa dan tangisan Mirna tadi terdengar jelas di telinga mereka semua. Kini, suara itu sudah hilang entah kemana. Mereka pun mengira jika Mirna sudah pergi sangat jauh. Nyatanya Mirna kini mendatangi ibunya. Bu Ratmi yang menangis meratapi nasib putrinya kini terkejut bukan main, melihat sosok Mirna berdiri tegak di depan pintu kamarnya. Getempe. Jika kini suasana pasar mingguan sedang sibuk membicarakan perihal kematian Mirna dan juga arwahnya yang tadi malam gentayangan, lain halnya dengan 3 orang pelaku yang baru saja mendengar kabar itu saat mereka tengah meminum kopi di langgani mereka. Las wanita berjalan pelan membawa bakul jamu. Hihihi. Jamu Mirna sudah datang. Suara merdu Mirna terdengar jelas oleh Baskoro, namun tidak dengan sang istri. Ampun. Mirna jangan ganggu saya. Saya minta maaf jika saya salah. Ucap Baskoro sambil menyatukan kedua telapak tangannya seolah meminta maaf. Akang, kamu teh kenapa? Kayak habis lihat hantu si Mirna. Ngapain kamu teh minta maaf? Kamu kan baik sama dia. Oce Dewi lagi yang heran melihat tingkah laku suaminya. Sepannya. Hihihi. Lagi-lagi suara tawa Mirna yang sudah seperti kuntilanak pun terdengar nyaring di telinga Baskoro. Ia berusaha mengabaikan suara yang menyeramkan itu dan menutup matanya sebentar. Mengambil nafas sebanyak-banyaknya lalu melajukan motornya kencang. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus kasih tahu ke Jarwo dan juga Parjo. Diganggu arwah Mirna kedua. Baru saja beberapa suap menyantap sate daging yang lezat itu. Tiba-tiba. Argih. Sate yang sedang dipegang oleh Jarwo sontak melayang begitu saja dan mengenai. Mereka melihat bagaimana sosok arwah Mirna kini berada tepat di dekat mereka. Aroma jamu Mirna menyeruak ke indera penciuman semua orang yang berada di sana tadi. Lalu pintu berwarna coklat tua dan sudah usang itu pun terbuka. Wanita parubaya itu terkejut melihat betapa banyak orang mengerumuni rumahnya. Tumben gak ke rumah. Kelon sama istri kayaknya. Omel Parjo seorang diri. Ya Parjo tak tahu jika sahabatnya Jarwo kini tengah berada di rumah sakit. Begitu juga dengan Baskoro yang masih setia berada di kampung mertuanya. Jamu Mirna sudah datang. Jantung Parjo seolah berhenti dalam sekejap. Ia bahkan tak berani melirik ke arah belakang tubuhnya. Bau amis yang menyeruak membuat indera penciumannya yang tajam ikut terusik. Jamunya Kang Parjo. Bisik Mirna tepat di samping tubuhnya. Dengan perlahan Parjo membalikkan badannya dan... Argih! Parjo berteriak kencang dan masuk ke dalam rumahnya dengan segera. Sialan! Arwah itu benar-benar ngejar aku ini. Apa jangan-jangan si Jarwo dan Baskoro juga diganggu seperti ini? Batin Parjo seorang diri. Tiba-tiba. Jamunya Kang. Hihihi. Pergi kamu Mirna. Ini bukan tempatmu. Pergi dari sini. Teriak Parjo seorang diri. Aku tidak akan pergi sebelum membalaskan kematianku pada kalian. Hihihi. Lalu, tiba-tiba kini lampu rumahnya mati begitu saja. Membuat Parjo semakin ketakutan. Kau adalah pria BADAP. Kau harus mati di tanganku. Hihihi nih. TIDAKKK. Seketika Parjo pun jatuh dan pingsan di dalam rumahnya sendiri. Sialnya, saat terjatuh kepalanya membentur dengan sudut meja kaca yang ada di ruang tamu dan kaca meja itu pun pecah berserakan di atas tubuh Parjo. Sementara arwah Mirna kini entah hilang kemana. Tidak ada yang tahu jika ketiga pelaku yang membunuhnya itu kini ketakutan karena arwah Mirna mendatanginya.
Keesokan harinya, Baskoro sudah kembali ke kampung asalnya seorang diri. Sedangkan sang istri masih harus merawat ibunya yang sedang sakit parah di kampungnya. Bukannya langsung pulang ke rumahnya, tapi ia ingin menjumpai Parjo dan mengatakan kejadian tempo hari saat perjalanan ke rumah mertuanya. Parjo, Parjo, enggak di rumah kali ya, tapi kan istrinya pergi. Hukuman yang setimpal. Dengan sigap Pak RT membantu Baskoro mengangkat tubuh Parjo ke atas sofa yang ada di rumahnya. Tanpa menunggu waktu yang lama, Pak RT menghubungi beberapa anggota perangkat desa bagian sosial agar datang ke rumah Parjo untuk memberikan pertolongan pertama. Kamu tahu dari mana dia kerempokan? Ada yang hilang emangnya? Tanya Pak RT. Saya mikirnya dirempok, Pak. Soalnya, meja dia kan ini pecah, dia juga pingsan tak bergerak dewa. Mana maksudnya diganggu, Pak? Tanya Baskoro terkejut. Dalam hatinya, ia tak menyangka ternyata sahabat karibnya juga ikut diganggu oleh Mirna, si janda kembang yang mereka lenyapkan dengan cara yang keji. Besok kita akan melakukan operasi tulang rusuk suami ibu. Mohon tanda tangan berkas ini sebagai bentuk persetujuan dari anggota keluarga. Maan dengan itu, para dokter dan perawat berlari masuk ke dalam kamar rawat Jarwo. Ya beruntungnya di sana hanya diisi olehnya. Tiba-tiba, BRA kakak. Semua akan mendapat jatahnya. Tubuh Lastri seketika lunglai dan tergeletak di lantai begitu saja. Mendengar kabar jika suaminya meninggal membuat Lastri kehilangan kesadarannya. Para perawat yang ada di sana segera meminta bantuan perawat lainnya untuk mengangkat tubuh Jarwo yang sudah lungkai bagai tak bertulang itu. Setelah proses pemandian Zanza oleh pihak rumah sakit, kini jasad Jarwo dibawa ke kampung halamannya. Kabar ini pun kini tersebar luas, sebab Lastri sudah menghubungi keluarganya yang berada di kampung. Caping belum sempat melepaskan rasa rindu dan penasarannya. Kini arwah Mirna kembali menghilang begitu saja. Bu Ratmi sudah bertekad akan mencari tahu sendiri siapa pelaku yang sudah tega menghabisi nyawa putrinya.